Iya, jadi begini aja lah sekarang. Simpulkan aja oleh Kang Indra sendiri, silahkan. Kesimpulannya, lihat aja channel YouTube Yahya. Waktu Danu ngobrol seputar diperiksa. Gitu. Terus ada juga channel-channel YouTube yang membahas tentang saya dengan Ki Anom. Yang waktu itu bersama-sama dengan anggota Polda ngobrol-ngobrol dengan Danu di desa. Itu kan saya sampai dihujat itu. Nah, tolonglah netizen juga harus ingat ke sana. Apakah saya memaksa Danu untuk tidak mengaku? Kan saya tidak memaksa, hanya nanyakan sok sebenarnya. Kalau tahu ya bilang, kalau enggak ya udah, kan gitu. Tapi netizen di sini tidak ada yang mengatakan Kang Indra memaksa untuk tidak mengaku loh. Halo. Jadi kia sok buru rekam. Ya, siap Pak. Ya, siap gimana Kang Indra? Nges direkam Chan. Udah. Jadi kia terkait pernyataan saya tentang kesaksian Danu di persidangan, yang menuduh bahwa ada oknum polisi yang memaksa Danu untuk tidak mengaku, saya tidak percaya keterangan itu. Jadi bukan tidak percaya keterangan Danu tentang kesaksian terhadap Pak Yosep dan lain-lain, Jadi saya tidak percayanya kesaksian Danu terkait beliau seolah menuduh ada oknum polisi memaksa untuk Danu tidak mengaku. Nah, kan dari awalnya juga Danu diperiksa bolak-balik itu, sampai berhari-hari pulang malam, itu karena ya pernyataan Danu di BAP plan, robah-robah, akhirnya polisi curiganya awalnya bukan Danu pelaku, tapi Danu tahu. Gitu. Nah, terus saya juga kan Kang Heri tahu sendiri, sebelum diambil alih oleh Bang Topan, Danu itu sering saya kawal. Dan saya sempat dengan salah satu perwira polisi bersih tegang waktu itu, memaksa mau memeriksa Danu, dibawa gitu Danu itu. Itu ya sekarang begini logikanya, masa suruh tidak ngaku aja harus diintimidasi beberapa minggu, suruh tidak mengaku? Itu kan logikanya. Nah, jadi bagaimana nih Pak Indra nih? Saya menyimak sidang di Subang dan ada juga pertanyaan kuasa hukum terdakwa Yosep Hidayah, yaitu Pak Rohman, pada saat ada kesaksian salah seorang polisi waktu itu, ini dalam memberikan kesaksian. Lalu di sana juga ditanya, apakah Anda juga memang salah satu yang polisi yang masuk ke dalam OOJ. Nah, jadi mungkin ini yang menjadi pertanyaan teman-teman semuanya. Di sisi lain ada kuasa hukum terdakwa juga berbicara terkait hal itu, karena memang hal ini juga sudah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, gitu loh maksudnya tuh. Dan tidak menutup kemungkinan juga misalkan kita percaya sama kinerja yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian sampai akhirnya kasus ini sekarang bisa disidangkan, kan seperti itu. Nah, mungkin apa yang disampaikan oleh Kang Indra mungkin ini sedikit bertolak belakang dengan harapan netizen. Ya memang itu sesuatu yang biasa dan tidak menjadi persoalan karena memang itu pendapat Kang Indra. Cuman itu aja mungkin yang menjadi persoalan di pemerhati kasus Subang itu, seperti itu Kang Indra. Iya, kalau saya mah Kang Heri, saya merasa begini aja lah. Karena kan saya selama 2 bulan ini bersama-sama dengan penyidik bareng-bareng, pulang sampai jam 1 malam.
jam 2 malam. Ya, karena mereka itu tidak tahu apa yang kami lakukan di lapangan. Saya membantu pihak kepolisian seperti apa, menghadirkan saksi-saksi. Ketika kepolisian sudah capek-capek ya bekerja, kemudian dituduh ada oknum yang seperti itu. Saya ini sebenarnya tidak ada kepentingan untuk membela polisi. Ngapain saya harus membela polisi? Saya kan keluarga korban, tapi kalau seperti itu saya jadi ada tidak percaya terhadap pernyataan itu. Masa ini saya logika berpikir aja. Masa kalau suruh tidak ngaku saya harus berminggu-minggu bawa bolak-balik diperiksa. Kalau suruh tidak ngaku mah nggak usah begitu atuh. Suruh makan enak saja, tidur nyenyak, fasilitas diperbaiki. Udah ya, kamu jangan ngaku. Nih saya kasih begini. Kalau suruh tidak ngaku. Iya. Tapi bagaimana mengenai pendapat Kang Indra sendiri terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Danu di dalam persidangan terkait adanya intimidasi, misalkan diduduki nama kursi atau diperiksa di luar kantor dan lain sebagainya. Ini ingin mendengar jawaban Kang Indra seperti apa terkait hal ini gitu. Nah, kalau untuk diduduki kakinya gitu ya. Iya, padahal waktu itu posisinya Danu kan bukan posisinya sebagai tersangka ya, tapi dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Kalau diduduki itu ya mungkin sangat mungkin ya, sangat mungkin. Tapi saya tidak tahu, sangat mungkin ada intimidasi seperti itu. Tapi bukan untuk tidak mengaku. Iya. Untuk mengaku bahwa tahu atau melakukan. Terus diperiksa di luar, saya pernah tahu. Pernah tahu apa? Ya itu waktu saya pernah dengan salah seorang perwira polisi mau bawa Danu ke desa, padahal saya pakai baju kepala desa dengan tidak sopan. Ngomong ke saya, cepet dong katanya, mau saya bawa ini Danu. Begitu. Nah, maksudnya kan Pak Kang Indra juga, tapi saya bertanya hal ini karena kapasitasnya saya tahu Kang Indra juga bisa dikatakan sebagai praktisi hukum nih, gitu kan. Nah, dalam hal ini terkait adanya pemeriksaan yang dilakukan seperti didudukin seperti itu, atau mungkin di luar kantor, tanggapan Kang Indra seperti apa ini terhadap hal ini? Itu nggak boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Berarti kalau hal dilakukan seperti itu sudah menyalahi SOP gitu Kak Indra ya? Iya, menyalahi betul. Iya, cuma menyalahi ya, tinggal nanti itu urusan internal pihak kepolisian ya. Tapi yang jelas balik lagi kepada pembahasan awal bahwa saya keberatan dengan ada pernyataan Danu bahwa ada oknum polisi yang memaksa untuk tidak mengaku. Ya itu untuk itu aja. Iya, sedikit begini aja lah sekarang. Simpulkan aja kalau Kang Indra sendiri silakan. Kesimpulannya lihat aja channel YouTube Yahya. Waktu Danu ngobrol seputar diperiksa. Gitu. Terus ada juga channel YouTube yang membahas tentang saya dengan Ki Anom. Yang waktu itu bersama-sama dengan anggota Polda ngobrol-ngobrol dengan Danu di desa. Itu kan saya sampai dihujat itu. Nah, tolonglah netizen juga harus ingat ke sana. Apakah saya memaksa Danu untuk tidak mengaku? Kan saya tidak memaksa, hanya nanyakan. Sok sebenarnya kalau tahu ya bilang, kalau enggak ya udah, kan gitu. Tapi netizen di sini tidak ada yang mengatakan Kang Indra memaksa untuk tidak mengaku loh. Tapi ini mah hanya menurut keterangan Danu di dalam persidangan yang dikatakan ada oknum yang meminta dia untuk tidak memberikan pengakuan gitu kan ya? Itu saya mah itu aja yang tidak terimanya, kasihan lah. Kalau memang toh tolong Danu gitu maksudnya. Diingat-ingat lagi ingatannya, takutnya mungkin Danu ini sekarang karena di dalam kemudian kurang fresh. Tolonglah pernyataannya juga ke Bang Topan
agak ditanya lagi yang lebih dalam lagi Danu, jangan sampai mengeluarkan kesaksian-kesaksian yang tidak pernah dialaminya, begitu Bang Heri. Iya. Tapi terkait hal Ya. itu mungkin ya ucapkan terima kasih kepada Kang Indra yang sudah memberikan penjelasan. Tapi karena memang sekarang itu sudah disampaikan dan ini sekarang dalam proses persidangan, ya mungkin ya itu tadi ya, kita lihat aja mungkin nanti ya faktanya seperti apa Kang Indra terkait hal itu ya, mungkin. Iya, tapi kan balik lagi itunya nanti fakta. Cuma ini kan hanya pendapat saya ya. Iya. Hanya pendapat saya bahwa saya juga tidak setuju dengan pernyataan itu, tidak percaya juga. Yang lainnya kalau pendapatnya lain dengan saya silahkan, tidak apa-apa. Ada hak kan masing-masing. Oke, terima kasih Kang Indra. Tapi sekarang ini udah berbeda nih seragamnya ini nih. Ini saya ngobrol dengan siapa ini? Dengan Kepala Desa Jalan Cagak atau dengan calon Bupati Subang nih? Ya dua-duanya lah. Kira-kira PAN mau merapat apa tidak ya? Ini saya nanti mau ke PAN juga nih, mau merapat. Aduh, saya tidak tahu dah, dan saya tidak akan memberikan komentar karena memang dalam hal ini saya tidak masuk dalam struktural kepengurusan ya. Jadi selama ini masih pokoknya tidak mau memberikan komentar terhadap hal itu aja dulu kan. Iya. Oke, siap Kang Herinya. Oke, sehat dan sukses selalu. Ya.